Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih lagi sholat, tiba-tiba ada getaran dari HP? Atau pikiran langsung ke notifikasi yang belum kebaca? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Ini masalah kita bersama di zaman sekarang. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas, mulai dari mencari fokus yang hilang, kita bedah apa itu khusyuk sebenarnya, kenalan sama musuh modern kita, sampai nemuin solusi 3 dimensi buat jadi pribadi tech beradab. Yuk, langsung aja kita mulai perjalanannya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, mencari fokus yang hilang. Saya yakin ini perjuangan yang kita semua rasakan kan? Coba jujur deh, lagi takbir, pikiran malah ke deadline kerjaan. Lagi sujud, malah kepikiran, tadi udah kunci pintu belum ya? Atau malah, wah story IG tadi siapa aja yang lihat ya? Ini tuh bukan berarti kita gagal loh, sama sekali bukan. Ini tuh gejala zaman, sesuatu yang emang jadi tantangan kita semua sekarang. Nah, karena kita udah sama-sama ngakuin kalau ini tuh susah, sekarang pertanyaannya apa sih yang sebenarnya kita kejar? Yuk kita bedah anatomi kehusyukan sejati. Sebenarnya apa itu khusyuk? Oke, jadi gini, khusyuk itu ternyata bukan berarti pikiran kita harus kosong melompong, bukan. Justru sebaliknya, ini kondisi kesadaran paling puncak. Hati kita itu hadir, tenang, dan benar-benar nyambung. Jadi ini soal kualitas ibadah, bukan cuma gerakannya aja yang selesai. Ini nih dia nih yang keren banget. Hadis ini benar-benar mengubah cara kita melihat sholat. Ternyata sholat itu bukan kita ngomong sendiri, bukan monolog. Tapi ini, dialog. Kita ngomong, Allah langsung jawab. Setiap ayat Al-Fatihah yang kita baca, ada jawabannya. Coba bayangkan, kalau kita benar-benar sadar soal ini, wah, itulah inti dari khusyuk. Dan ternyata, menurut A'ajim, khusyuk itu efeknya bukan cuma pas sholat doang. Lihat deh ciri-cirinya. Orang yang khusyuk itu jadi disiplin sama waktu, niatnya lurus, bersih, tenang. Bahkan, sholatnya itu bisa jadi rem dari perbuatan yang nggak baik. Jadi, sholat itu jadi semacam pusat kendali yang membentuk seluruh karakter kita sehari-hari. Oke, tujuannya udah jelas. Tapi, kenapa kok susah banget ya di zaman sekarang? Nah, sekarang saatnya kita kenalan sama biang keroknya. Musuh-musuh modern yang sering banget nggak kita sadari. Cuma 8 detik. 8! Bayangin deh, rentang perhatian kita sekarang, kata riset Microsoft, itu lebih pendek dari ikan mas. Serius, otak kita tuh kayak lagi di training ulang buat suka sama hal-hal yang cepet, instan, ganti-ganti terus. Makanya pas disuruh diem dan tenang waktu sholat, rasanya berat banget. Nah ini dia perangnya di dalam otak kita. Lihat perbandingannya. Ibadah itu ngasih kita rasa tenang yang dalam, stabil. Sementara medsos, ngasih hadiah dopamin yang singkat tapi bikin nagih. Kayak makan permen. Akibatnya apa? Otak kita jadi nggak sabaran. Maunya yang cepet-cepet aja. Jadi susah buat nikmatin ketenangan yang butuh proses. Dan ini bukan cuma omongan teori ya, ini beneran terjadi. Sampai-sampai anak-anak SMA Lab School bikin penelitian sendiri soal ini. Mereka ngerasain langsung dampaknya. Ini bukti kalau masalah gadget dan ibadah itu nyata banget. Apalagi buat generasi yang lebih muda. Yang menarik dari riset mereka tuh ini, hampir 90% siswa tahu sholat itu ibadah, mereka ngerti. Jadi masalahnya bukan di ilmunya, bukan di pengetahuannya, masalahnya ada di prakteknya. Ada gap besar antara tahu dan melakukan dengan fokus di tengah dunia yang serba digital ini. Oke, selain musuh dari luar kayak teknologi, kita juga harus lihat ke dalam diri kita sendiri, ada faktor internal. Hadis ini ngingetin kita, apa yang masuk ke perut itu ngaruh banget ke spiritual kita. Makanan atau minuman yang haram itu bukan cuma soal dosa, tapi bisa jadi penghalang buat kita bisa khusyuk dan ibadah kita diterima. Oke, masalahnya udah kita bedah, musuhnya udah kita kenali. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu, solusinya apa? Gimana caranya kita bisa merebut kembali fokus kita? Nah, solusinya ini nggak bisa cuma satu cara. Kita butuh pendekatan dari 3 sisi sekaligus, biar kuat, yaitu dari sisi spiritual, psikologis, dan tentu saja gaya hidup kita. Pertama, dari sisi spiritual. Kuncinya adalah ubah sholat dari sekedar rutinitas jadi momen pertemuan. Caranya, coba deh benar-benar pahami arti bacaan kita. Sadari penuh kalau kita lagi ngobrol sama Allah. Mulai dari wudhu, lakukan dengan tenang. Jadikan itu sebagai transisi buat pikiran kita. Ini semua cara buat ngebangun lagi koneksi hati kita. Kedua, dari sisi psikologis. Anggap aja fokus itu kayak otot. Kalau nggak dilatih, ya lemes. Jadi kita perlu latih lagi. Caranya,
Latih mindfulness, fokus ke napas sebelum sholat. Kurangi kebiasaan multitasking dalam keseharian, biar otak kita terbiasa ngerjain satu hal aja. Dan kalau ada yang bikin stres, coba tulis dulu, kosongin pikiran sejenak sebelum takbir. Dan yang ketiga, yang nggak kalah penting, atur gaya hidup dan lingkungan kita. Ini praktis banget. Coba deh, bikin aturan buat diri sendiri, digital detox 5-10 menit sebelum sholat. Taruh HP-nya, cari tempat yang paling tenang, dan ingat ya, ini yang paling penting, sabar. Khusyuk itu skill, bukan tombol on-off. Dibangunnya pelan-pelan, hari demi hari. Nah, kalau ketiga hal tadi kita gabungin, tujuan akhirnya itu lebih besar dari sekedar melawan godaan HP. Kita lagi ngebentuk sebuah mindset baru, sebuah cara hidup baru, menjadi seorang muslim yang beradab dengan teknologi. Ini membawa kita ke sebuah prinsip klasik yang relevan banget. Adab sebelum ilmu. Maksudnya di zaman sekarang, sebelum kita nikmatin semua ilmu dan hiburan dari teknologi, kita harus punya adab dulu sama teknologi itu. Contoh simpelnya, dengar azan, notifikasi HP, langsung di silent. Itu adab. Itu menunjukin apa prioritas kita yang sebenarnya. Dan sebagai penutup, ada kutipan dari Gus Baha yang menurut saya dalam dan menenangkan banget. Beliau ngajak kita buat ubah cara pandang. Jadikan kebaikan dan ibadah kita itu sebagai identitas utama kita. Itu diri kita yang asli. Nah, kalau pikiran kadang melayang pas sholat atau tergoda buka HP, anggap aja itu kita lagi kepleset. Cuma insiden kecil, bukan jati diri kita. Islam mengajarkan adab sebelum ilmu. Di era teknologi yang serba cepat ini, prinsip itu tetap relevan. Ini tag beradab, menjaga nilai, bergerak menuju kesempurnaan.